Tes 1 2. Tes 1 2. Punten nama sebut. Ngomong sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ilahi anta rasulullah. Mahabbatak wa Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih begini mendukung Syekh Abdul Mubarak Muhammad, Sayyidina Ahmad Syaikhullah wa Tajullah. Al-Fatihah. Yang saya cintai, saya hormati para ulama, khususnya kepada guru, khususnya kepada Syekh Ahmad Syaikhullah dan orang-orang yang mengikutinya pada berusaha. Pertama-tama kami sangat bersyukur hari ini kami datang beliau untuk mendapat wawasan kita yang setiap manusia itu oleh Allah, para wali-wali itu semuanya kalau menyampaikan yang sama, tapi sampainya sama. Ya, jadi punya strategi dakwah yang berbeda-beda, yang tidak bisa ditiru, yang sebaliknya juga tidak bisa ditiru. Kenapa? Ini yang asli juga yang hari. Abah Ano pernah memanggil saya. Adik, jangan jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan jadi Imam Ghazali, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu menyampaikan yang menjadi Syekh Abdul Qadir, pasti kamu plagiat dengan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Pasti kamu menyampaikan menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, menurut Syekh Ibnu Athaillah. Benar kamu salah, tidak salah, tetapi itu bukan hasil kamu. Kamu membicarakan hasilnya orang lain. Yang disampaikan sesuai pada zaman, yang dipakai pada zaman. Abah minta hasilmu mana, karyamu mana, untuk zaman sekarang ini. Jadi yang menghakimin wali merumuskan kamil itu, kita itu dia belajar bukan dari kitab itu. Dia belajar dari kitab yang ditanamkan, dibuka di sini, dirujukan kepada kita para wali-wali itu, namanya ijmakan. Cocok enggak? Ada kurangnya enggak? Atau kelebihan enggak? Bukan belajarnya dari situ. Kalau itu diambil, kata Gus Dur, Dur iso moco, iso tulis, iso didongeng no, baca tulis dongeng, bakal sengsara. Karena gurunya nggak pasti, nggak itu buta. Kenapa guru tidak hanya itu? Kalau yang tidak membaca itu disuruh apa? Mau diapakan? Bagi orang syariat kalau sudah buta yang salah sendiri, seperti ditanyakan tadi, saya buta salah sendiri, biar buta. Asal ada yang menuntut sampai, malah lebih gampang yang buta, gak pakai belajar, dilayani seperti raja, makan siap, pakaian dibagikan.
kerja, hasil kita itu karya kita, evaluasi kita. Kita bisa berubah, bisa lebih baik karena itu hasil karya kita. Kalau baca, sampai kalau sudah baca dengan tekstual itu tadi, sampai tidak bisa berubah. Makanya seluruh wali-wali termasuk Imam Al-Ghazali, dia menulis dan pasti semua wali-wali menulis kita tidak ada yang selesai, tidak ada yang sempurna, pasti putus, gak bisa selesai. Saya contohkan satu Imam Ghazali yang menulis banyak tulisannya beratus-ratus kata, tapi hasil daripada referensi dari ilmu orang banyak disatukan. Kemudian makanya kalau disampaikan debat terus, tidak selesai terus. Walaupun surban sama-sama ujungnya tetap gegeran, tidak bisa. Makanya Imam Ghazali menulis sampai dia tulis sampai satu saat tulisan dia berhenti menanya. Kenapa berhenti? Saya tidak berani meneruskan ini. Kalau aku tulis patah pena ini, kalau aku sampaikan beku di dalam ilmu ini tidak bisa disampaikan, harus bisa dirasakan. Bagaimana menyampaikan rasanya? Kalau ilmunya bisa, rasanya yang sulit. Maka beliau tidak pernah menulis kekurangannya. Terus kekurangannya gimana? Kita ambil di mana kekurangannya? Kan tidak ambil di sisi Allah. Ambil di sisi, ada dua pengetahuan yang hasil dia belajar, yang dia hasil belajar. Makanya ulama itu pewaris. Apa yang diwariskan dia bilang pewaris, dia berusaha pewaris dari semua. Warisan itu ya ibarat harta yang paling jauh, namanya warisan. Ya kan? Gak itu kerja, nggak pakai ilmu dapat warisan. Makanya dikatakan mengambilnya tidak berilmu justru, ya, tidak berilmu. Mengambilnya kamu cuma bersama Allah. Nanti dapatnya ilmu itu, ya, ilmu Allah itu membiaskan sifat Allah, membiaskan pada kita. Saya sama Abahmu, saya tanya, Bah, saya yang buta huruf ini, bisa nggak jadi seperti orang-orang yang hebat-hebat dulu? Oh bisa, lewat mana, Bah? Ambil sabu gigi, kok dari bukan kita? Kok saya ini bukan kiai, kalau kiai yang kata pasti bukan kita. Kan Allah minta sesuai kemampuanmu. Nah, dikasih sesuai kemampuan saya. Dibawa ke cari sabu gigi. Penting nggak sabu gigi? Untuk apa? Cuma susu gampang itu masuk bersihkan. Kedua, apa nanti coba satukan bersihkan. Nah, yang membersihkan siapa? Kamu enggak. Loh kok enggak? Yang panjang ini sampai ke tanah itu yang membersihkan. Itu yang membersihkan itu Rasulullah SAW. Tapi di atas Rasulullah sama. Oh. Terus kedua itu wali-wali, ya. Guru-guru musik. Kamu yang pendek ini gak ikut kerja, tapi kamu sudah memenuhi syarat dari Allah. Masuklah kamu dalam orang pilihanmu. Emangnya gitu? Abah yang bekerja, saya bekerja, saya ini, ya kan? Diingat dari situ. Enak kan? Dapat kita ibadah, tapi dapat. Kenapa? Dengan bersama itu namanya free part.
Kalau bersama itu lipat. Langsung lihat cara kerjanya, cara tekanan itu kayak apa. Kok sampai terjadi? Kan tidak. Nanti sifat-sifat tergantung kamu itu bersama siapa. Nanti sifat-sifat orang itu membiasakan kamu. Sifat wali-wali itu menjaga sifat Nabi, sifat Nabi membiak dari sifat Allah. Saya mana biar menerangkan, gak bisa sebenarnya karena saya berkiai, ini istilah saya. Ini bahasa kaum umumnya. Nah di situ bisa. Terus hakikatnya bagaimana, Pak? Karena perjalanan itu sudah bisa. Ya loh, saya tanya apa? Gimana, Pak? Abah tidak pernah beri saya satu bacaan, cuma kitab yang diberikan kunci pembuka dari keterangan daripada ilmu mereka. Ifaf Sudur kunci itu. Nah setelah itu saya tanya, Pak, untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu bagaimana? Satu, karena kita sudah mengikuti para wali masuk dalam pilihan polutan, pasti saatnya masuk kita bawa terus, berarti dituntun kan gitu ya. Nah maka dari itu kalau diproses dari keilmuan ya, karena saya kalau tanya sama apa bicara pada musik ini, hampir-hampir saya sama abang ini kalau berangkat dari sini malam, sore ya, sampai sana pagi, sampai kita ketemu abah itu 10 menit. Salaman paling lama ngomong 10 menit, kadang-kadang cuma 5 menit. Terus tidur di sana, makan, sholat, nggak ketemu lagi. Besoknya pulang lagi ketemu 5 menit. Gak ngomong apa-apa. Itu lamanya 40 tahun. Kalau saya tanya, Pak, begini. Jawaban apa? Zikir wae. Nanti datang lagi orang kira, wah Ustaz ini nambah ilmu apa? Sampai tanya, zikir wae. Gitu terus. 40 tahun jawab gitu terus. Saya mau dimakan juga karena saya waktu masih muda. Kalau saya wajib zikir doa. Yang dilihat, ini makanya ini pelajaran tarekat ini. Yang dilihat, cara mengajar itu beda. Nah setelah itu apa menyampaikan? Baru nanti dalilnya beri. Orang yang ditarget ini dalilnya, ini saya bahasa Indonesia saja yang hafal cuma nggak bisa tunjuk waktu. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, orang awam semua itu orang ditarget biar orang awam itu targetnya sama saja. Syaikhul Qadir ditarget sama dengan apa yang kita lakukan. Itu ulama besar. Baru kita ini bukan siapa, isinya sama. Loh kok bisa sama ya? Saya waktu ditarget, saya ini orang-orang lapangan, orang-orang kayak ibadah. Saya lihat di belakang saya, loh ada berapa kiai ikut juga. Kok sama ya? Berarti penyakitnya sama saya. Dari penyakit bayi wujud itu ya tidak memandang siapapun, ya masuk. Ya, yang berbahaya itu kalau yang dimaksud kiai kan ditularkan dan menular. Kalau orang biasa nggak menular, lebih baik orang biasa. Ya. Akhirnya saya tahu saya bukan kiai. Kalau itu sakit saya sama dengan kiai. Saya heran juga. Terus apa? Dengan ditarget itu dia mengamalkan. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, karena akhir ditarget itu la ilaha illallah dengan ismujab, pasti dia mengamalkan itu yang dia ketahui dan dia amalkan.
siapa mengamalkan yang taruh akan aku tambah yang dia tidak kenal. Kalau di ilmu syariat orang membuka kitab, ya. Barang siapa yang mengamalkan yang dia ketahui ditambah, tapi ilmu yang ditambah keyakinan enggak, iman enggak. Karena buka kitab, kalau buka hati, barang siapa yang mengamalkan itu akan ditambah keyakinannya, keikhlasannya, keilmuannya, itu muncul dari situ. Jadi yang nambah itu Allah, yang itu ilmu yang diambil di sisi Allah. Walaupun dia bukan kiai, walaupun berilmu, yang penting bukan harus disampaikan, tapi dia harus paham kepada Tuhan. Ya sama kan? Akhirnya saya terakhir dipanggil apa? Yang dibuatkan kitab lagi. Kamu kan mengatakan, Mbak, gimana sih supaya seperti yang saya katakan itu sampai sesuai dengan mutu daripada tasawuf apa? Surat Ibrahim. Ini kiai-kiai itu ngomong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun, yang akarnya menjulang ke bawah tanah, wa far'uha fis sama', dan cabang yang menjulang ke langit. Tuti bukulah kullahi min rabbi, yang setiap waktu bisa dipetik buah. Seperti itu Pak, contohnya. Jadi sini cari bumbu, suruh cari minyak mana? Cari timur, entah ini ceruk, entah apa, cari. Terus cari tanah subur. Gak cukup, biar unggul kalau tanahnya gak subur gak jadi. Setelah bibitnya unggul tanah subur, cari yang memang ahli. Kalau gak ahli, gak subur. Gak cukup lagi, biar ahli yang ahli tanam itu. Kalau nggak ada yang menyirami, yang keluar juga ini satu pakai. Tadi ya. Nah, terus saya 3 bulan kemudian saya datang. Dan itu kan kurang lagi. Ini mesti dia tahu Quran yang di mana. Kan tadi Quran Qadim ini Quran yang mana bahasa itu? Ya. Ayat-ayat kau dia. Nah, terus bagaimana tanaman yang mengambil setelah 4 bulan, setelah 4 bulan? Alhamdulillah sudah keluar daunnya, tapi bunganya, buahnya kok bisa sempurna bagus daunnya? Buahnya. Nah, sebentar lagi dia berbunga dengan bunga. Jadi, Abah menggambarkan itu kan tidak pernah memberikan apa? Mencoba perumpamaan. Jadi bibit unggul itu sebetulnya la ilaha illallah. Cari. Baru pertama cari bibit unggul. Terus tanahnya yang subur, cari tanah, karena ternyata tanah subur niat. Kalau niatnya nggak baik, berarti nggak subur. Misalnya dalam kiai supaya kaya, supaya gini, itu nggak subur. Nggak subur. Ya, nggak subur kan? Nah, kalau nggak subur, dia nggak akan bisa tumbuh juga. Jadi niatnya itu harus. Nah, karena kita datang kepada ahlinya tadi, ya, niatnya
apa niatnya baik itu tanah yang subur. Kita berdua ke sana tuh waktu itu seperti saya nggak subur, punya niat begini, nggak subur kan? Nah, karena beliau ahli Pak, disuburkan. Dengan apa menyuburkannya? Niat kita itu tadi yang tadi disuburkan dengan ilahi anta maksudi walidoka malubi ini. Ini prosesnya begitu. Ya, nah setelah itu harus orang bertorekat tanpa halakoh yang tidak akan pernah sempurna. Jadi orang torekat punya halakoh tempat pelatihan. Karena di Rasulullah juga di masjid sumpah itu tempat pelatihan rohani, jihad nafsi di situ. Ya, sebab kalau tidak ada tidak bisa. Semua olahraga, semua juara itu latihan. Kalau sampai pemain silat, kalau nggak latihan dipukul, nangis juga, kan kena dulu nangis nanti masalah. Kan gitu ya, Pak. Nangis juga, nggak otomatis, ya, nggak otomatis, kan gitu ya. Ibaratnya sampean punya jagoan, punya teman hebat, ya jagoan, karena berantem, nggak otomatis. Sampai manggil dulu sudah diantemi sampai. Yang otomatis itu ya nggak pakai manggil, sama sudah bersama otomatis. Ya, saya di Banten itu pernah masuk di persilatan. Ya, persilatan itu diadu saya. Ya, katanya ilmu biji-biji itu hampir sama aja semuanya. Saya ditanya, kenapa saya nggak bisa ngumpul sampean? Karena padahal ilmunya nggak kurang beda kalau di sana. Yang beda di mana? Saya katakan bedanya di sini. Sampai sama-sama ke Allahnya, cuma sampai masih memanggil Allah, saya sudah bersama Allah. Masalahnya cuma di situ. Kalau sudah bersama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berlaku semua. Yang hilang dari bumi tidak berlaku. Cuma masalahnya di situ. Jadi ukurannya seorang hebat tidak pada ini ukurannya kedekatan. Nah, setelah itu apa meningkatkan kesimpulannya? Sudah keluar apanya Pak? Sudah keluar daunnya. Terus apa terakhir ngomong begini? Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mewarnai? Siapa mengharum? Siapa yang membuat dia mandek? Siapa? Ya Allah Pak. Maka dari itu semua yang kamu hasilkan tadi itu bukan pekerjaannya kita. Semuanya pekerjaannya Allah. Makanya tidak boleh kita sesuai dengan apa yang dikupas oleh beliau kan gitu ya. Nah, jadi kita cuma syarat pertamanya walaupun semuanya itu sudah ada itu tidak akan cukup kalau tidak ada yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada bibitnya Allah, kalau nggak ada niat yang baik nggak bisa. Kalau tidak ada tanahnya apa gurunya yang ahli menanam. Terus juga kalau nggak ada siraman itu hataman, menikah jarak, baca Quran dan sebagainya, itu nggak bisa jadi. Itu satu sistem, ya. Jadi itu satu sistem. Nah, tinggal menunggunya ini yang masalah. Kita ini tergesa-gesa baru tangan udah buahnya. Nah, di situ saya berperan. Jangan telah sampai ya, Nabi itu ditakdirkan jadi Nabi. Persyaratannya syariat tetap ini. Gak langsung itu aja muncul dari Nabi. Allah juga itu membuat dunia dan Islam ya syariat juga. Kalau dia membuat pakai hakikat, itu nggak usah masa. Kalau dia pakai hakikat, nggak perlu masa pun jadi. Kalau membuat dia pakai hakikat manusia, nggak usah pakai dari tanah dulu pun jadi. Kalau pakai hakikat, nggak perlu pakai hakikat, nggak perlu. Ya, makanya Rasulullah tetap bersyariat. Rasulullah perang untuk kemenangan. Disuruh perang itu syariat. Supaya apa? Umpamanya kita pakai hakikat, ya Allah kata apa perang sampai bisa berperang beriman? Bisa, tapi kamu dapat dari mana amal soleh kalau nggak perang? Jadi saya itu amal soleh.
Rezeki sudah ditentukan, cari. Kalau nggak dicari, kamu dari mana amal soleh? Makanya semuanya akhir kembalikan ke syariat, tapi di belakangnya berpandang kepada syariat akan makrifat kepada Allah. Itu satu sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Nah, di situ siapa yang mengeluarkan itu? Kita nggak ikut-ikut, cuma bersabarlah kami dulu bersama orang yang mengharapkan ridhonya di dalam pagi dan petang. Jangan seperti dulu lagi mengamalkan kosong, ini juga baca ayat, ini jangan, harus berubah Pak jurusnya. Bukan salah, bukan tidak baik, tapi Allah menginginkan akhir harus lebih baik, bukan salah. Seperti artinya Allah mengatakan, kamu masuk surga dengan banyak amal ibadahmu, benar. Ya, tapi akhir Allah menginginkan lebih banyak apa? Ya, kamu masuk surga bukan dari amal ibadah, dari kasih sayang Allah ke situ. Ya, supaya lebih baik apa? Gak pakai amal ibadah, pakai amal ibadah, gak bisa masuk, gak cukup modalnya untuk masuk, dikasih yang gampang sama Allah. Ya, lewat kasih sayang Allah. Untuk mendapat kasih sayang Allah sampai harus full bersama Allah. Dia karena buat dia karena saling, karena seperti saya katakan, orang bersyariat menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu belum berzikir. Apa salah tidak? Itu Allah mengingatkan kita supaya berzikir. Ingatlah kepada Allah yang pengasih penyayang. Dari sampai baca Bismillah minum itu diingatkan, maka suruh ingat kepada Allah yang pengasih penyayang. Ya, belum ingat kan? Masih disuruh. Makanya bacanya pakai kalam, pakai suara. Nah, sampai disuruh ingat, nggak boleh pakai kalam lagi, pakai hati. Ya, mengingatnya. Kalau pakai kalam, sampai cuma dapat pahala. Tapi kalau pakai hati, gimana kamu ingat kepada aku, ingat apa yang diberikan oleh kepada kita. Ya, aku kasih, aku sayang. Ada biji kata mulut, hatimu menjadi tenang, ditenang. Karena kamu dikasihi, karena kamu disayangi, karena kamu ditimak-timak, karena kamu dilus-lus. Itu yang kita. Ya, nah ini mereka membantunya itu dari situ memperbaikinya. Harus lebih baik. Kenapa? Iya harus lebih baik lagi kembali kepada ujungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik. Pada itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan, itu ternyata semua yang kita lakukan ini harus mengikuti Nabi. Tapi ujungnya Nabi ada di mana? Kan tidak? Untung kalau sampai Rasulullah mengatakan ikuti aku, setelah aku meninggal ikuti sahabatku. Tapi untung kalau sampai mengikuti Nabi, nggak ada yang bisa ditiru. Biar kiai nggak bisa. Ya, kiai aja sering saya sampaikan kepada murid. Kiai pulang dari ceramah, ketok pintu istrinya 3 kali. Kalau nggak buka dia harus tidur di situ. Kalau meniru Rasulullah, karena ceramahnya sudah kita harus meniru Rasulullah, harus tidur di situ. Ya kan? Kalau kita, kenapa Rasulullah langsung nggak betul lagi? Karena kasih sayang itu tinggi. Ya kan? Bukan kepada istrinya yang dia cinta, yang dinikmati aja. Semua nabi-nabi kalah kasih sayangnya. Ya, nah, makanya Nabi semuanya itu tidak bisa menangi Rasulullah SAW. Nah setelah itu kenapa dia lihat, oh mungkin itu capek dan dia kasihan. Kalau kita kira gimana? Saya tanya sama istrinya dia ada nggak suami begitu? Kalau betul, kalau lama sudah dibuka masih besok matang itu doanya. Tapi ceramahnya tadi kita harus meniru Rasulullah. Satu. Pada satu saat dia mendatangi istrinya yang lain. Pagi-pagi belum makan sarapan. Istriku ada makanan. Ya Rasulullah ada. Kalau begitu aku puasa. Kira-kira sama begitu. Begini dia. Ya kan? Kan sudah tahu gilirannya, kok kamu udah lupa.
dimarahin. Kan ada kalau berjualan masa. Kalau kita lupa ya Rasulullah, warung-warung uangnya belum ada, hutang. Itu realita Pak. Ya Pak ya? Apa yang mau ditiru? Apalagi kasih makan orang buta lagi. Tanya ibu-ibu itu, ibunya sendiri kalau kita suap, meninggal anaknya itu. Ini adalah sambil bisu. Apanya yang mau ditiru? Makanya saya katakan ya, lapor karena itu, ya, itu kita disuruh mencontoh Rasulullah sebagai tauladan. Maka kita buat jelaskan semua bagaimana kondisinya semua nikah sudah dijelaskan semua. Tapi intinya kata Rasulullah, Allah ingin bertemu. Nah, saat bertemu itu tidak harus beramal soleh dan jangan menyebutkannya. Ini kalau nggak ditolerankan pusing. Bagaimana sih amal soleh? Bagaimana tidak menyebutkan? Sulit. Nah, musik ya, pas adu ala jikir itu amal soleh itu, amal dohir ini diiringi yaitu amal batin ya, langsung ke Allah, baru dia bisa sertai. Jangan menyebutkan ke Tuhan, jikir selesai. Nah, jadi yang tadi amal soleh isinya jikir baru soleh, yang jikir makanya contohnya yang dicontoh itu Rasulullah banyak berzikir kepada Allah. Jangan apa tadi? Yang dilakukan prestasinya apa? Prestasinya agak ditiru. Dia bisa mencapai itu pakai apa? Makanya banyak orang putus asa. Sorot susah. Ya memang susah. Dikasih yang gampang lewat mana? Dari zikir itu kamu akan bisa lakukan. Kenapa? Zikir kita disana pertama bahwa dengan tabiatnya sifat kasih sayang itu dari dia bisa melakukan itu semua dari hasil zikir. Nah ini orang mau belajar mencapai meniru Rasulullah tapi zikirnya enggak sampai kiamat Pak, sampai habis kitabnya enggak bisa. Contohnya di mana? Baca. Contohnya biar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk serius berzikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, sedangkan kebenaran itu telah disampaikan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah mereka seperti orang-orang yang terdahulu diberi sebuah kitab, diberi sebuah pengetahuan. Fatala alaihimul amad, berlalu masa yang panjang yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras karena tidak memanfaatkan waktu yang sebenarnya. Dengan kerasnya hati tersebut, bahwa katsirun minhum fasiqun, sehingga kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kebenaran sudah diterima, kitab sudah. Ya, kenapa tidak dibuat? Waktu yang kosong, hati yang kosong senggang, tidak dibuat. Kapan kamu serius untuk jangan busuk? Kurangnya bukan kurangnya bukan tidak tahu, tapi kurangnya dengan tidak serius istiqomah. Serius itu bukan baca 50.000 duduk, bukan. Serius itu adalah tidak sunnah dudukmu, berdiri, berbaring itu serius. Bukan 50.000. Dalilnya dalam Al-Quran saya sebut artinya laki-laki yang tidak dilakukan oleh aktivitas ingat kepada Allah dalam kondisi apa, tunggu saya kata enggak. Sama sekali. Nah itu butuh perhatian, butuh istiqomah. Sampai mana?
Makanya sampai sekarang kalau orang itu tidak berkorekan berarti dia tidak bertemu musim. Kalau tidak bertemu musim dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "May yahdihillahu fahuwa." Barang siapa yang mendapat hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Wa may yudlil, barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk atau disesatkan oleh Allah, falan tajid lahu waliyyan mursyida. Karena ulama itu kita nggak milih, nggak bisa berapa miliar ulama itu. Ada yang golongan ini, ada golongan ini. Sampai itu milih man. Kadang-kadang kita bingung milih yang cocok gitu. Oh karena ini, kalau ini keras, saya itu ini aja. Kadang-kadang ini suka ngebom, hidup saya suka ngebom. Jadi pilih yang cocok sama apa kita. Mau ngecek kebenarannya nggak bisa. Makanya kita dipilihkan. Sahabat suruh pilih kita. Rasulullah SAW setelah meninggal ikuti sahabat yang mendapat hikmah. Sahabat banyak, tapi yang mendapatkan hikmah. Nah, dipilihkan. Selanjutnya yang memilih siapa? Sahabat pilihan tabi'in sampai ke ujungnya. Itulah ulama penerus pembawa dari Rasulullah SAW. Karena yang ini itu bukan orang banyak. Kalau orang banyak itu beda. Karena dipilihnya itu sangat-sangat yang sempurna. Karena hanya guru tahu kepada muridnya, sampai nggak tahu. Hanya guru kepada yang mendidik dan harus walillah. Kalau nggak walillah bisa diberi cemat, takut, nggak bisa dipilih, harus walillah. Nah ini kunci, makanya Rasulullah berbahagia orang nggak bertemu sahabat, berbahagia orang bertemu tapi tidak bertemu. Itu urutannya. Dan tidak banyak karena dipilih banyak tiap hari masih 37 berapa seperti karena barang pilihan Pak. Nah barang pilihan itu tak bilang dia menginspirasi ujungnya karena sudah mewaris semua dari Nabi itu didapat tidak sekedar ilmu yang didapatkan tapi karena dia dipilih pasti kalau yang dipilih itu tadi sebelum dia mengerjakan dia sudah diberi cara-cara dia sudah melihat sudah mengetahui bagaimana yang memiliki cara kerjanya itu bisa usul kepada Allah. Nah makanya untuk mencari yang disampaikan sampai ketemu dengan yang dipilih tadi disebutkan tidak mungkin sampai bisa dapat itu. Karena dia itu menerus para nabi musalin yang juga dia beli sama dengan kita memilih nabi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallim. Wa